Konsorsium teratas dunia, Grup Junshan, menyumbang 1 miliar yuan ke Yunchan. Uang dalam jumlah besar digunakan untuk kepentingan publik. Presiden Gao Feng muda dan berbakat. Penyihir bisnis. Tapi dia tetap rendah hati. Sampai sekarang, tidak ada yang melihat wajah aslinya. Mari lihat wajah aslimu di Gunung Lu. Oak Oak. Kenapa kamu di sini? Bos, Anda sudah meninggalkan grup selama sebulan. Saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Kami di sini untuk mengundang Anda kembali. Bukankah aku sudah bilang? Aku lelah dengan hidup lamaku. Sekarang aku akan menjalani hidup yang menarik. Tapi dengan kapasitasmu, bahkan jika kamu ingin mengubah hidupmu, tidak bisa mengantar pesanan makanan? Pengiriman. Kenapa? Aku pikir mengantar itu menyenangkan. Aku buru-buru untuk pesanan berikutnya. Minggir. Jangan khawatir, aku akan menemukanmu jika ada sesuatu. Lepaskan aku. Siapa kamu? Song Hayang, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan, Su Qingyan? Kamu tidak pergi keluar dan bertanya. Wanita yang aku, Song Hayang, suka. Mana yang bisa lari? Kamu menculik. Itu kejahatan. Di Yuncheng, apalagi mengikatmu. Bahkan jika aku memaksamu untuk tidur. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Masih ingin lari? Jangan coba lari dari tanganku lagi. Ini obat khusus yang aku dapat dari luar negeri. Minum ini dan lihat, apakah kamu masih berpura-pura suci? Tangkap Jiaye. Berhenti dan jangan panik. Tangkap dia cepat. Kamu selamatkan aku itu. Wanita cantik, ada apa denganmu? Bawa aku keluar dari sini. Hei, jangan lari. Sangat panas. Sangat panas. Sangat panas. Sangat panas. Panas sekali. Panas sekali. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Aku lebih baik pulang dan tidur. Tidak maukah kamu memberiku kesempatan? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua perbuatanmu padaku. Tidak tahu malu. Kamu turun. Kamu benar-benar mengambil kesempatan pertamaku. Apa ada kemungkinan seperti itu? Ini masa haidmu. Hei. Aku bilang aku tidak sengaja. Kamu percaya?
Wuling. Kamu lihat, ini benar-benar tante. Ingat sekarang? Apa aku melawan tadi malam atau? Kamu mengambil keuntungan besar darinya. Aku hampir kehilangan itu. Kamu diam dan jangan bicara. Telepon. Halo. Swingyan, otakmu kebangkitan. Merupakan kehormatan bagi keluarga Su bahwa Tuan Song bersedia menikahimu. Jika kamu tidak bekerja sama, berani memberikan tanganmu. Dia harus berlutut dan minta maaf. Minta maaf paman ketiga. Kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia memberiku obat. Apa masalah besar dengan memberi obat? Apakah kamu akan menikah dengannya cepat atau lambat? Tidur sehari lebih awal atau sehari lebih lambat? Apa bedanya? Aku pikir kamu benar-benar ada air di kepalamu. Aku pergi sekarang. Ayo, Ah, tunggu sebentar. Sangat mirip. seperti apa? Mari kita menikah. Ah. Jadi, apakah maksudmu memintaku untuk berpura-pura menjadi Gao Feng dan menikahimu? Tepat sekali. Tapi biarkan aku berpura-pura menjadi dia. Aku agak aneh. Aku mengerti kekhawatiranmu. Meskipun kamu terlihat agak mirip, tapi puncaknya tetap favorit. Orang penting beneran. Kamu cuma tukang antar. Sulit banget buatmu menirunya. Tapi jangan khawatir. Gao Feng selalu misterius. Sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Asal kamu ikuti apa yang kukatakan. Dijamin tidak akan ketahuan. Ini perjanjian nikah sementara. Setengah tahun. Setelah tanda tangan. Secara lahiriah kita suami istri. Sebenarnya, kamu karyawanku. Semuanya harus diatur olehku. Selamat tahun baru. Ada masalah? Boleh? Ini pekerjaan bagus. Hei, gimana hitung kompensasinya? Sebulan 50.000. Kalau bagus, bonus tambahan. Aku udah main peran besar. Kasih aku $50.000 sebulan. Agak terlalu nekat. 54.400 sebulan buat deliverymu. Masih kurang? 5.000? Itu cuma uang pengamen. Jual diri bonus. Mau berapa? Gaji bulanan 100.000. Gak boleh tawar. Oke, 100.000. Tapi aku mau 3 pasal. Pertama, kamu harus siap sedia. Nggak boleh bolos tanpa alasan. Kedua, harus dengar perintahku saat bicara dan bertindak. Jangan sampai gagal. Ketiga, meski kita menikah. Suami istri, tapi jangan sentuh aku. Jangan ada pikiran nggak masuk akal. Kalau ada pikiran jorok ke aku, bayar lebih. Jangan khawatir kalau sampai terjadi. Aku, Su Qingyan, tulis namaku terbalik. Lihat kamera. Sedikit lebih dekat. Aha. Wanita cantik, kamu tidak ada dalam gambar. Wanita cantik, mendekatlah. Kamu sedang ambil foto pernikahan? Senyal mau? Kamu akan menikah? Kenapa begitu pemalu? Kita sudah sepakat untuk tidak menunjuk apapun. Siapa yang percaya mengambil foto pernikahan tidak intim? Apakah keluargamu percaya? Ayo, santai. Hei, benar? Itu lebih baik. Senyam. Oke. Ganti posisi. Ayo ambil foto ciuman manis. Tidak mungkin. Ambil foto pernikahan tanpa ciuman. Siapa yang percaya? Kamu pikir aku tidak mau? Ya? Ini semua tentang acting. Bisakah kamu setidaknya memberiku ciuman? Aku akan berkorban lagi. Ayo. Hei, ayo. Siap datang. Lihat ke kamera. Hei istri. Kamu lihat, foto kita cocok. Jangan panggil aku istri saat tidak ada orang. Kita hanya pernikahan palsu. Aku bosmu. Kamu karyawanku. Manfaatkan aku seperti kamu baru saja mengambil foto pernikahan. Hati-hati, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Bukan pertama kali kita bertemu. Diam.
Qingyan. Bunga ini untukmu. Song Hayang, kamu masih punya muka? Apa yang terjadi kemarin adalah kesalahanku. Tapi aku terlalu mencintaimu sampai terburu-buru. Jadi kompensasi apa yang kamu inginkan, katakan saja. Aku berjanji akan melakukannya. Baik. Kalau begitu aku ingin kamu segera menghilang dari pandanganku. Aku mual melihatmu sekali lagi. Su Qingyan, jangan tidak tahu malu. Kamu akan menikah denganku cepat atau lambat. Aku tidur denganmu sehari lebih awal dan kamu sehari lebih lambat. Apa bedanya? Kamu benar-benar binatang. Mau kemana? Aku kasih tahu. Aku nggak akan ganggu kamu hari ini. Lakuin apa katamu? Sayang, lepasin aku. Berani mukulin aku. Kamu tahu aku siapa? Tahu Song Hayang. Yang Master So mukulin kamu. Dua buat aku gebukin dia. Aku kasih tahu sesuatu. Keluarga Song kami kaya dan berkuasa, nggak gampang diganggu. Gak gampang diganggu. Iya kan? Stop! Sentuh aku. Keluarga Song kami pasti bikin kamu gak bisa makan. Meter. Muter-muter, kan? Berhenti sekarang. Udah telat buat berhenti sekarang. Masih ada waktu, kan? Kakak. Udah jangan mukulin aku. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku kasih tahu. Su Qingyan udah nikah sama aku. Kalau kamu berani ganggu dia lagi, aku gebukin kamu, sampai ibu kamu gak kenal, jangan berani. Anak laki-laki itu punya nyali sebutin nama. Aku janji bikin kamu mati nggak dikubur. Cocok juga sama warna kamu. Kamu tahu nama aku? Tapi aku lagi baik mood hari ini. Istri, sini. Kasih tahu dia nama aku. Oke. Suamiku Gao Feng, Presiden Grup Junsheng. Puncak apa? Dia pungkanya grup Junsheng. Baru tahu takut. Dia dan aku nikah resmi. Jangan ganggu lagi. Mulai deh. Gimana tadi? Aku lumayan, kan? Kayaknya sih iya. Tapi kamu tahu nggak, keluarga Song punya pengaruh besar di Yuncheng? Jelas dan kamu bakal dalam bahaya. Kamu nggak seharusnya mukulin dia kayak tadi. Aku presiden grup Junsheng. Aku akan takut padanya. Kamu bukan hanya sebenarnya. Kamu hanya berpura-pura. Kamu hanya seorang kurir. Kamu ingat aku. Jangan terlalu impulsif, lain kali kamu menghadapi hal seperti ini lagi. Mulai sekarang kamu akan tidur di sini. Hei, sertifikatnya sudah selesai. Sudah waktunya untuk langkah selanjutnya. Pasal 3 bab 3 konvensi. Jangan berpikir buruk tentangku. Jika kamu tidak mau, ya sudah. Lebih makin. Diam dan jangan sebut-sebut tadi malam. Wow. Hei, banyak sekali foto puncak. Kamu tidak suka puncak, kan? Jangan ngomong sembarangan. Puncak adalah seorang taipan bisnis dan penuh kasih. Aku hanya mengagumi orang seperti dia. Sebenarnya, puncak hanyalah seorang individu. Tidak ada yang istimewa. HM tidak kecil. Puncak adalah penyihir bisnis. Bagaimana denganmu? Warung makanmu. Aku sekarang seorang wanita kaya. Gaji bulanan 100.000. Apakah aku masih perlu mengantar makanan? Benar-benar tidak mencari kemajuan. Puncak orang juga berjuang dari bawah dulu. Tidak sepertimu. Malas. Tidak mencari kemajuan. Berlebihan. Sedang bertanya, apa hubungannya denganmu? Masuk ke dalam permainan saat tidak seharusnya. Ingin memerankan puncak dengan baik? Hanya penampilan saja tidak cukup. Ini adalah informasi latar belakangnya. Semua dihafal malam ini. Aku adalah aktor yang baik. Aku akan menekannya langsung di tempat. Tidak perlu menghafal informasi apapun. Pasal 2 bab 3 konvensi. Kamu harus mendengarkan perintahku saat melakukan sesuatu dan berbicara. Bagus sekali. Hei, endorsement juga termasuk bagian pekerjaan. Aku menyuruhmu bekerja, bukan untuk tidur. Senang-senang. Seperti babi.
tutup pintu. Oke. Aku akan mengeluarkanmu. Tutup pintu. Bukan untuk mengunci diri di dalam. Oh, lain kali tolong jelaskan lebih jelas, ya? Kakak, apa perlu dikatakan? Cepat keluar dari Qingyan untukku. Kamu di rumah? Ini dia. Dengan senang hati. Nanti kamu panggil aku keluar. Jangan ajak aku keluar dulu. Aku tidak bisa keluar. Is Shinron. Oke. Qingyan, kamu di dalam? Qingyan, Oh, benar. Aku sedang mandi. Keluar sekarang. Aku tidak mau keluar. Diam dan jangan bicara. kakak, ada gerakan apa? Kamu baik-baik saja? Ya. Pergi ke sana, cepat. Jangan keluar. Hei, Kenapa kamu di sini? Kenjan, malam ini tidur sama kamu. Tapi kamu ngapain di dalam? Ada gerakan aneh di dalam. Tidak juga. Sebenarnya tidak. Haha, aku sedang mandi. Tidak ada apa-apa di dalam. Sudah selesai mandi? Hei, sudah. Setelah mandi, aku hanya perlu ke toilet. Tidak. Ada banyak air di dalam. Kenapa tidak naik ke atas saja? Aku sama saja di mana-mana. Aku sangat khawatir. Hei itu, Tolong biarkan aku masuk. di dalam hei. Ada orang mesum. Kakak, panggil polisi. Ada pengintai mesum di sini. Wanita cantik, kamu yang aktif membuka baju di rumahku. Kamu tidak bisa melawan. Rumahmu adalah rumah Kian. Dia istriku. Rumahnya adalah rumahku. Benar, sayang? Istri. Mirip banget sih. Apalagi pakai masker. Persis. Tapi bukankah kalian pasangan palsu? Apa yang kalian berdua lakukan di kamar mandi tanpa baju? Saling menggosok punggung. Omong kosong apa? Aku hanya lupa tiba-tiba ada orang tambahan mandi di rumah. Tidak terkunci, lalu dia masuk paksa. Masuk paksa. Kalau begitu dia preman. Hei, tidak. Dia sebenarnya hanya ingin menggunakan toilet. Orang ini biasanya terlihat tidak selaras. Tapi tidak terlalu buruk. Apa maksudmu tidak terlalu buruk? Aku tidak ingin terlalu baik. Kalau tidak, kita tidur bersama tadi malam. Itu akhir yang berbeda. Apa? Kalian berdua tidur bersama tadi malam. Kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bodoh. Oke. Meskipun mirip. Tapi Gao Feng adalah elit papan atas. Ahli bisnis. Bisakah kamu menemukan kurir seperti itu untuk berpura-pura menjadi dia? Hei, aku tahu ini sulit. Tapi ini satu-satunya cara sekarang. Jika terbongkar, kamu bisa tinggal di kota lain. Ambil uang yang kuberikan. Aku tidak perlu khawatir lagi seumur hidup. Jangan khawatir. Aku aktor yang baik. Bahkan Gao Feng sendiri datang, dia harus bilang keren. Sombong. Halo. Oke, aku mengerti. Keluargaku ingin bertemu denganmu. Manfaatkan suamiku yang baik. Aku benar-benar harus membawanya kembali ke rumah ibuku untuk pamer. Mudah seperti yang kau katakan. Pamanku sangat dominan. Sewenang-wenang. Paman ketiga dan bibi ketiga adalah orang yang sok. Tajam. Mereka semua adalah orang baik. Kau pikir kau bisa menipu mereka? Lihat aku dulu. Kau dengar aku? Istri, jangan khawatir. Ketika masalah besar datang, aku akan menanggungnya untukmu. Aku akan mendukungmu. Apa yang kau inginkan? Jangan tidur malam ini. Biasakan diri dengan informasi Gao Feng. Itu saja. Besok kau melek kekiannya besok? Lupakan kuda mati dan jadilah dokter kuda hidup. Cepat. Oke, tidak. Oke, sekarang juga. 7 kata. Meskipun dikatakan orang bergantung pada pakaian dan kuda pada pelana. Tapi orang ini adalah kurir. Sifatnya tidak bisa diubah.
Kau memakaikannya baju mewah. Dia juga tidak bisa memakai sifat Gao Feng. Menggambar harimau bukanlah melawan anjing. Lebih mudah terungkap. Ayo kita coba. Baru ganti baju. Kok bisa jadi tampan sekali? Oke, itu saja. Aku menemukan informasi tentang anak itu di Sucheng. Dia sama sekali bukan Gao Feng. Namanya Happy. Lulusan SMI, KTP desa. Sejak datang ke Yuncheng, tidak pernah kerja serius. Hanya mengantar makanan. Ide bagus. Ternyata seorang kurir. Berani-beraninya berpura-pura jadi orang penting? Su Yingyan. Kau pikir aku, Song Hayang, mudah ditipu? Mau kemana, Tuan Su? Tentu saja ke keluarga Su. Dia, Su Qingyan, menemukan suami yang begitu baik. Tentu saja aku harus memberinya selamat. Hei, kamu ingat apa yang baru saja kukatakan? Jangan bicara apapun saat melihat keluargaku. Aku yang akan menanganinya. Ingat, aku yang urus, jangan khawatir. Paman. Paman ketiga dan bibi ketiga. Qingyan. Ini wajah tampan yang kamu temukan di belakang Tuan Muda Song. Kabur dari pernikahan untuk hal seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Apa itu pasta? Aku tidak ada hubungannya dengan Song Hayang. Aku tidak akan menikah dengannya. Su Yingyan. Pernikahan antara kamu dan Tuan Muda Song sudah lama ditentukan oleh kedua keluarga. Berhenti bermain-main di luar. Siapa yang memutuskan siapa yang akan dinikahi? Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku yang mengatur pernikahanku. Keluarga Su telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak bicara saat menikmati keuntungan dari keluarga Su. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk keluargamu. Sekarang kamu yang mengatur. Paman. Orang tuaku meninggal lebih awal. Tapi mereka juga meninggalkan harta. Aku tidak menghabiskan sepeser pun uangmu. Aku juga menghasilkan banyak uang untuk keluarga Su dalam beberapa tahun terakhir. Uang sedikit yang kamu hasilkan. Bisakah itu dibandingkan dengan sumber keuangan keluarga Song? Naik ke keluarga Song. Baru bisa membawa manfaat nyata bagi keluarga Su kita. Paman ketiga, mengapa kamu tidak jelas menaruh harganya? Jual aku. Aku sudah siap, Qingyan. Pernikahanmu adalah prioritas utama bagi keluarga Su. Tidak bisa dinegosiasikan. Kamu harus menikahi So Hoyang. Terlambat. Aku sudah mendapatkan sertifikat dengannya. Apa? Kamu justru sebaliknya. Ayah naik. Apa yang naik? Itu naik. Saham yang diberitahu Tuan Song kepada kita telah melonjak. 20 juta yang kami investasikan dengan Paman Ketiga sudah naik setengah. Wah, beneran bisa untung sebanyak itu? Beneran? Lihat, masih terus naik. Oak, beneran reinkarnasi dua kekayaan. Enak banget. Kamu malah lihat dia, Tuan Muda Song. Cuma bocorin sedikit info. Bisa untung sebanyak ini? Kamu nikah sama dia? Itu rezekimu. Chrissy kamu. Oh, ayah, perusahaan Aoki kamu. Bukannya butuh 60 juta lagi buat kembangkan produk baru? Tuan Song belong. Asal kamu nikah, langsung investasi ke keluarga Su. Anak ini aja, bisa ngapain buat kamu? Bandingin apa sama Tuan Song? Apple Technology itu. Apple Technology itu saham jelek. Buat turun. Kamu masih ngerti saham? Ngaco banget. Dengan kekuatanku. Nggak perlu ngerti. Saham mana yang aku mau naik, ya naik. Yang kamu mau turun, ya turun. Hahaha Su Xingyan. Aku beneran gak ngerti. Kamu nemu wajah imut. Nggak punya kekuatan gak apa-apa. Otaknya masih kebanjiran. Biar yang mana naik ya naik. Biar yang mana turun. Warren Buffett aja nggak berani ngomong segitu gedenya. Bukannya udah aku bilang jangan ngomong sembarangan? Ngomongnya kebangetan.
Sayang, bukannya aku ini Presiden Junsheng Group yang terhormat? Harusnya susah buat aku ngelakuin ini. Kamu palsu. Orang tahu. Kamu sendiri nggak tahu. Ngomong apa sih? Kalau beneran punya kemampuan, biarin Apple Technology turun tunjukin ke kita. Itu dong. Ide bagus. Kalau jatuh, jangan salahkan aku. Jatuh keras. Aku benar-benar jatuh dan memanggilmu kakek. Hahaha. Hanya karena dia dipermalukan. Ini hanya memalukan. Halo bos, ada apa? Beri aku uang 2 miliar. Dalam 1 menit. Jatuhkan harga saham Apple Technology untukku. Akan terjun bebas. Menjerti? Hahaha. Hahaha. Perusahaan bintang seperti Apple Technology. Kamu jatuhkan dalam 1 menit. Menurutku lebih baik kamu lompat dari gedung. Ayo, Swingjan. Kamu cari orang bodoh seperti ini jadi suamimu. Orang yang menghilangkan keluarga Su kita. Memalukan keluarga Su kita. Bagaimana bisa kamu membuang sampai sejauh ini? Jangan khawatir, biarkan peluru terbang sebentar. 54 hampir. Suami buruk. Apple Technology benar-benar jatuh. Apa? Ayah, Apple Technology benar-benar jatuh. Lihat. Apa yang kamu panikkan? Ini hari pertamamu berinvestasi saham? Aku beritahu kamu, penurunan kecil membersihkan investor retail. Oke, terus naikkan. Bukan penurunan kecil. Apakah jatuh? Apa yang terjadi di sini? Kakak, jangan takut. Ini seharusnya penyesuaian teknis. Tidak. Ada sesuatu yang besar terjadi. Apple Technology meledak online. Mereka bilang mereka punya utang ratusan miliar. Tidak mampu bayar. Buang semua saham kita. Aku tidak bisa buang bahkan jika perdagangan dihentikan. Apa yang harus aku lakukan? Sayang, kita sudah menginvestasikan 20 juta di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa kamu tidak melihat panggilan telepon dariku? Apa kamu menghancurkannya sampai habis? Perusahaan seperti Apple Technologies lebih baik kecil dari awal untuk menghindari lebih banyak korban. Kakak, seriuslah. Itu adalah perusahaan Fortune 500. Hanya kamu yang mengantar pesanan makanan. Bagaimana mungkin aku membiarkannya kabur? Teknologi Apple, kamu benar-benar menghancurkan suspensinya. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Istri memberitahu mereka. Suamiku adalah Gao Feng, Presiden Grup Junsheng. Puncak, bagaimana mungkin? Puncak. Kamu benar-benar si puncak. Hei, ini aku. Keluarga Su kami adalah keluarga kecil di Yuncheng. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbisnis dengan grup Junsheng. Tuan Gao adalah taipan bisnis. Bagaimana mungkin aku menikahi wanita dari keluarga Su kami? Seperti kata pepatah, pahlawan sedih dan kecantikan tertutup. Wajar jika aku tertarik padanya hanya dari penampilannya. Dengan visibilitas dan pengaruh global yang tinggi, pernikahanmu seharusnya menjadi berita besar. Tidak terjadi apa-apa. Semua orang tahu itu. Aku tidak suka pernikahan yang mencolok. Wajar jika tidak memberitahukan kepada semua orang. Ujah, itu terdengar wajar. Itu memang masuk akal. Jika kamu tidak percaya, Aku bisa membuatnya memakai masker dan menunjukkan padamu. Aduh, agak mirip. kamu sangat tinggi. Kakak, jangan curiga. Tuan Gao menikahi keluarga Qingyan kami. Bukankah itu berkah besar bagi keluarga Su kami? Ya, aku tidak pernah bermimpi. Kami sebenarnya bisa berteman dengan Tuan Gao. Jauh PS. Qingyan, kamu benar-benar.
Mengapa tidak memperkenalkan kami lebih awal? Hahaha, Tuan Gao. Silakan duduk. Silakan. Eo. Hahaha, itu sangat bagus. Hahaha, bagaimana kabar istri? Aku cukup baik, kan? Aku tidak menyangka kau melakukannya 2 kali. Tapi ingat, jangan terlalu besar sekali. Kalau tidak, hasilnya tidak akan baik, tahu? Tuan Gao tidak diterima dengan baik tadi. Tolong jangan keberatan. Demi istriku. Aku tidak peduli denganmu. Aduh, memang pantas Tuan Gao. Ini disebut jenderal yang bisa menjalankan kuda di dahinya. Perdana Menteri bisa mendayung perahu di perutnya. Ya, aku bilang Kinyan. Aku menolak menikah dengan Song Hayang itu. Ternyata karena Tuan Gao, menantu bahagia sepertimu. Ah, Kerjian. Kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Xiao He, apa yang masih kamu lakukan? Cepat bawa Bilwo Chun berharganya. Seduh untuk Tuan Gao. Ya, pergilah. Teh macam apa yang kamu buat? Jia penipu. Anak ini sama sekali bukan puncak. Jia kurir pengantar. Hero pengantar. Tidak mungkin kan? Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri tadi. Dia memindahkan uang 2 miliar dalam satu telepon. Ya. Apple Technology. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, Apple Technology akan meledak. Itu menyebar di luar kemarin. Anak ini seharusnya mengantar makanan. Aku mendengar apa yang orang lain katakan. Itu sebabnya dia berlagak di sini. Tapi cara dia memakai masker sangat mirip dengan foto Gao Feng memakai masker di berita. Ya? Itu sengaja dia berpakaian seperti penampilan Gao Feng. Aku sudah memeriksa identitasnya dengan jelas. Jia. Itu dia. Sudah kubilang. Keluarga Sukami tidak ada hubungannya dengan grup Jinsheng. Suingjan ini, dari mana lagi bisa mengenal orang besar seperti Gao Feng? Ternyata dia cuma cari kurir untuk bohongin kita. Kamu ini kurir. Berani banget pura-pura jadi Gao Feng buat hiburin kita? Hari ini aku kasih kamu pelajaran. Kamu nggak tahu Pangeran MA punya 3 mata, ya? Suingjan, kamu keterlaluan. Sudah berulang kali menghina Song Shao. Sekarang kamu cari kurir lain buat mainin Gao Feng. Bohongin kita. Kamu pikir keluarga Su nggak bisa ngurusin kamu? Suingjan. Aku tahu kamu kabur dari pernikahan. Dapetin semua dokumen dari kurir ini. Tapi nggak masalah. Aku nggak benci kamu. Asal kamu nurut cerain anak ini. Aku masih mau nikahin kamu. Semua yang dijanjiin ke keluarga Su masih berlaku. Aduh, dengerin. Cito Ayah, Song Shao masih nggak merendahkan kamu? Kayaknya Song Shao beneran cinta sama kamu. Kamu bisa bilang ke kurir ini sekarang. Sirai, semuanya bisa diperbaiki. Masih nggak terlambat. Ya, kamu udah cukup. Su Zhengchun, kamu hidup lama banget. Kau nggak ngerti apa-apa sih? Siapa puncak aku? Siapa namanya? Apa Song Hayang bisa ngerti itu? Aku berdiri di depanmu buat kasih keluarga Su kesempatan. Kalau kamu menghina aku, kamu sanggup tanggung jawab? Bocah berani banget. Kamu bilang ke kamu si pangkak. Oke, aku kasih kamu kesempatan. Sekarang perusahaan Su Qingyan butuh modal 60 juta. Buat proyek baru. Karena kamu bilang kamu. Ya kamu bantu dia selesaikan uangnya. Kalau bisa diselesaikan. Kami percaya kamu kaya dan tampan. Hahaha, Tuan Song benar. 60 juta itu uang yang banyak untuk orang biasa. Tapi untuk puncak. Hahaha, ini hanya gerimis. Bagaimana denganmu? Jangan bilang kami mengganggumu. Kamu punya 2 minggu. Cukup? Hanya 60 juta butuh 2 minggu lagi. 2 hari cukup. 2 hari hahaha gila. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Oke 2 hari. Hanya 2 hari, 2 hari, dan kamu masih tidak bisa mengumpulkan uangnya. Kamu akan menceraikan Kinyan.
King Yan menikah dengan Song Shang. Jika aku melakukannya, Jika kamu melakukannya, kami akan mengakui pernikahan kalian berdua. Song Shao tidak akan mengganggumu lagi. sepakat. Sayang, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak senang? Kamu berani bertanya. Sudah kubilang jangan bicara sembarangan. Kenapa kamu membual begitu besar? 60 juta. Aku mungkin masih bisa mencari solusi dalam 2 minggu. Kenapa kamu harus bilang 2 hari? Aku adalah bos besar dari grup Junsheng. 60 juta dalam 2 hari sangat masuk akal. Tolong kamu sedang berakting. Kamu palsu. Jangan terlalu terlibat, oke? Ya, satu orang melakukannya, satu orang melakukannya. Kamu memintaku pergi ke perusahaanmu dan menjadi wakil presidenmu. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah 60 juta. Kamu seorang kurir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan 60 juta untukku? Lupakan, makanlah. Cari solusi sendiri. Hei, Orang seperti besi dan nasi seperti baja. Lapar tanpa makan. Jika kamu lapar dan kurus, kamu tidak akan terlihat sebagus sekarang. Makan dulu. Yupes, kembalikan padaku. Hanya tinggal 2 hari lagi. Kalau kamu nggak bisa mikirin solusinya, aku akan nikah sama Song Hayang. Jangan khawatir, sejak kamu nikah sama aku nggak akan biarin kamu nikah sama orang lain. Aku bakal bantu kamu selesaiin urusan 60 juta itu. Makan dulu. Mas, 60 juta. Bukan 6.000. Oke, aku mohon. Kembalikan ke aku. Kamu kembalikan ke aku. Kasih aku makan. Sesuai pasal 3 bab 3 konvensi. Kamu memanfaatkan aku. Harus bayar. Siapa yang memanfaatkan kamu? Itu kecelakaan. Siapa yang suruh kamu mencegat informasi aku? Apa kecelakaan bukan pelanggaran? Kalau gitu kamu harus hati-hati. Kamu mungkin bakal banyak kecelakaan lagi nanti. Jangan berani-berani. Kalau kamu berani melanggar aturan, aku akan potong semua gaji kamu. Pelanggaran kamu itu kecelakaan. Kalau aku melanggar aturan, aku akan potong uang. Halo? Kamu punya semangat kontrak. Kamu minta berapa? Cium 1.000 yuan sekali. Nggak ada kredit. Jangan dibahas lagi setelah 1.000 yuan. Terima kasih bos sudah berlangganan. Pengingat ramah. Kamu bisa dapat diskon lebih banyak kalau beli banyak. Diam. Pulang tidur. Bos, informasi yang kamu mau udah ketemu. Aoki Technology sebenarnya udah berjalan dengan baik. Seharusnya udah ada untung. Tapi paman keempat Su Qingyan, Su Zhengdong, kolusi sama perusahaan luar. Sengaja nunggak pembayaran perusahaan. Ngegembungin kantong sendiri. Baik in operational Aoki Technology susah. Nanti aku kirim informasi detailnya. Kayaknya aku bakal ketemu Su Zhengdong ini sebentar lagi. Dua hari 60 juta. Ngapain uang segitu banyak? Qingyan, kamu udah mikirin caranya? Perusahaan seharusnya udah dapat lebih dari 20 juta. Kalau bisa ambil semua. Ditambah 10 juta yang mau kamu masukin ke Aoki. Bisa menyelesaikan setengah masalah. Keuangan Aoki selalu dikendalikan oleh paman keempatmu. Dia pasti tidak akan bekerja sama denganmu demi uang. Dan saya dulu. Pergi temui dia. Tuan Su. Ayo, jangan sampai terlihat. Hei, aku melihatnya. Aku yang berkuasa di perusahaan ini. Jangan takut apapun. Hahaha. Jangan berhenti, lanjutkan. Aku belum puas melihatnya. Siapa kamu? Siapa yang membiarkan masuk? Aku wakil presiden Aoki. Tentu saja aku akan duduk di kantor wakil presiden.
Hemen Gomang Kosong. Aku satu-satunya wakil presiden di Aoki. IT upamaku, Sushendong dan Suingan. Kamu ini siapa sih? Apa itu paman? Aku suami Sukinyan. Suami kesayang. Ya. Haha, jadi kamu yang mengantar makanan? Bagaimana? Presiden tidak bisa menahannya lagi. Datang padaku untuk merebut posisi wakil presiden. Mimpi kamu, keluar dari sini. Keluar, kamu dengar? Kalau tidak, aku akan melakukannya. Sebentar. Bukankah istriku setuju aku jadi wakil presiden? Kapan aku bilang setuju? Bagus kamu Swingjan. Aku sudah bekerja keras di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Rajan, kamu malah membiarkan sampah ini mengambil posisi wakil presidenku. Kamu masih manusia? Oh, aku bisa membuktikan ini. Wakil presiden baru saja mendekati sekretaris perempuan. Susah payah. Sangat susah. Diam, kamu memfitnahku. Seorang wakil presiden yang terhormat. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang mengerikan seperti itu? Kamu bahkan memaki dirimu sendiri. Kamu sangat kejam. Berhenti berdebat. Rapat dulu. Ist. Ah. Beberapa piutang besar dari perusahaan paman keempat. Sudah lama menunggak. Hari ini, kamu harus cari cara untuk mengembalikan uangnya padaku. Aku buru-buru kalau uangnya tidak kembali. Aku sudah mengingatkan ini beberapa kali. Mereka hanya menunda-nunda. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu selalu bertanggung jawab atas penjualan motor. Kamu juga mencari pelanggan-pelanggan ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengabaikannya kalau tidak ada cara, kan? Bukannya kamu tidak tahu. Seberapa kompleks latar belakang perusahaan-perusahaan itu? Satu lebih sulit dari yang lain. Kita tidak mampu menyakiti keduanya. Kamu bahkan tidak kembali dalam keadaan berutang. Wakil presiden macam apa kamu? Saya meletmu. Apa yang kamu tahu tentang bunga busuk? Tuan Kiang tidak terus mengatakan ingin menjadi wakil presiden? Kamu biarkan dia memintanya. Aku mau, oke. Bagaimana kalau aku ingin kembali? Hei, kalau kamu bisa mendapatkannya kembali. Aku, sang wakil presiden, akan langsung menghormatimu. Kenapa kamu pergi? Aku akan menagih utang. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa tidak? Dua perusahaan yang berutang. Satu keluarga bernama Sanhe. Satu keluarga bernama Jinzun. Perusahaan Sanhe adalah orang luar. Puluhan penjahat terkenal. Tidak bisa disakiti. Ayah bos perusahaan Jinzun memiliki latar belakang yang dalam. Tidak ada yang berani memprovokasi. Kamu menagih uang dari mereka. Aku khawatir harus masuk secara vertikal. Keluar secara menyamping, kan? Tapi aku harus menjadi wakil presiden. Apa yang kamu lakukan? Berhenti main-main. Aku tidak bisa melindungimu kalau ada sesuatu yang terjadi. Nok. Nok. Ini adalah kontrak tunggakan perusahaan Sanhe. Kamu tidak mampu? Kalau kamu bisa, ambil uangnya kembali. Mulai sekarang, kursi ini akan diserahkan padamu. Berkemas dan bersiap pindah. Anak itu Suo Shang benar-benar terjebak. Aku pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Sudahkah kami menyapa bos Sonhe Zhao Dakyong? Tentu saja semuanya sudah disepakati. Parang ke Kenya. Biarkan dia merangkak keluar. Kamu tidak bisa melawan yang bermarga Gao? Kali ini aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kamu pukul. Kakak. Ini tidak baik. Suami palsumu benar-benar pergi ke perusahaan Sanhe untuk minta uang. Apa? Bodoh ini. Perusahaan Sanhe selalu kejam. Pergi lihat. Eo. Sentuh 1, goreng 1. 2000. Bisa kamu tangani? Cepat. Eo. Kartu apa ini? Hei, lewat tidak. Kalau tidak bisa dapat bir, beri aku 1 botol. Sao Dakiang, apakah Tuan Sao ada?
Kamu siapa? Aku dari perusahaan Aoki. Perusahaanmu berutang 6 juta pada kami sudah jatuh tempo. Aku akan menagihnya. Tidak ada uang. Pergi. Wajar saja membayar utang dan uang. Oh, aku pergi. Kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya? Kamu tahu berapa beratnya aku, Sao Dakiang, Diunceng? Tidak. Yang aku tahu kamu berutang 6 juta padaku. Jelas. Menarik. Saudara-saudara, berhenti bermain. Bos akan memberitahu kalian hari ini. Betapa sengsaranya menagih utang padaku, Sao Dakiang? Di depan, apakah semuanya hancur? Panggil polisi. Kuharap dia baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Senang. Apakah semua ini hancur? Panggil polisi. Aku harap dia baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Senang. Kamu baik-baik saja? Bukankah aku datang untuk menagih utang? Apa yang bisa aku lakukan? Bukankah Zhao Dachang mempermalukanmu? Xiao Zhao sangat baik. Hangat dan ramah. Aku cocok dengannya. Datang ke Xiao Zhao. Hei kakak. Kakak. Dia tidak akan mempermalukanku. Benar, oh benar. Aku membawa uang untuk kakak. Sedikit berat. Kalau tidak, aku akan mengirim seorang untuk membantumu membawanya kembali dan mengirimkannya ke perusahaan. Hei, Oak. Sekali. Banyak sekali orang. Izinkan aku memperkenalkan istriku, Sukinyan. Hei, kakak ipar baik. Kakak ipar sahabatnya. Shenan-an kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua baik. Jangan main-main. Bagaimana bisa ada kakak ipar kedua? Ingat, jangan main mahjong lagi di masa depan. Jadilah orang baik. Beri lebih banyak kontribusi untuk negara. Ja. Apakah kamu mendengar ceramah kakak? Aku dengar kamu main mahjong lebih sedikit. Jadilah orang baik. Kakak jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Tidak ada yang mengganggu kita sekarang. AO Bersinta. Kenapa kamu kembali? Kamu tidak benar-benar akan mengambilnya kembali. Bagaimana mungkin? Uangnya di sini. Kamu bisa menghitung sendiri. Kamu tidak berbohong padaku dengan sekantong kertas bekas, kan? Dengan tubuh kecilmu, kamu bisa pergi ke perusahaan Sanhe sendirian untuk menagih. Bagaimana bisa kamu kembali tanpa membawa apa-apa? Kamu percaya? Masih tidak percaya? Kamu bisa telepon dan tanya. Hei, Tuan Zhao. Su Zhengzong, kamu berani sekali. Sengaja cari jagoan. Datang dan pukul kami 30 kali. Aku catat utang ini. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Hei, Tuan Zhao Dengga. Bagaimana kamu bisa percaya? Mulai sekarang. Tempat ini adalah kantorku. Silakan. Knock.
Camo. Su Shao tidak baik. Anak itu yang bernama Gao benar-benar dapat utangnya kembali. Apa? Kapan Shao Daqiang menjadi begitu cerewet? Hei, bukan begitu? Shao Daqiang bilang mereka dipukul oleh seseorang yang bernama Gao. Dan satu orang memukul 30 dari mereka. 30 oleh satu orang? Kamu pikir ini film laga? Oh Song Xiaoqian. Benar sekali. Bagaimana anak ini bisa bertarung begitu hebat? Ini tidak hanya benar-benar menyinggung Shao Daqiang. Aku khawatir tidak bisa mempertahankan wakil presidenku juga. Apa yang kamu panikkan? Bahkan jika dia bisa bertarung lagi. Itu hanya sampah berotot yang berpikiran sederhana. Dengan cara ini, biarkan dia terus pergi ke Jinzun untuk bertarung. Aku ingin melihat. Akankah dia bahkan mengalahkan Meteor Jinzun? Ya. Hehehe, katanya keluarga Liu banyak menghasilkan eksekutif. Liu Xin yang kejam, Liu Shanhe hitam putih. Latar belakang sangat dalam. Jika dia memukul Liu Xin juga, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Hahaha. Direktur, kamu sangat bijaksana. Oke, ayo lakukan. Aku tidak sabar menunggu pertunjukan ini. Kamu wanita licik. Apa kamu tidak perlu janji untuk masuk ke kantorku? Kamu pikir kamu akan datang? 6 juta memenuhi syarat untuk duduk di sini. Mimpi, aku beritahu kamu. Ada lebih dari 3 keluarga dalam satu yang terlilit hutang. Yang benar-benar besar adalah grup Jinzun. Jika kamu bisa mendapatkan akun grup Jinzun kembali, aku langsung ambil. Oke. Grup Jinzun, kan? Aku meyakinkan kamu. Hahaha. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan akun grup Jinzun kembali, aku tidak bisa memberimu posisi wakil presiden. Sebagai wakil presiden, adalah tugas untuk mendapatkan uang kembali. Aku tidak melakukannya untuknya. Jika kamu menang, aku janji, aku serius. Perusahaan Sanhe sudah berakar di Yuncheng selama bertahun-tahun. Bosnya, Shao Daqiang, terkenal kejam. Kenapa kamu cerewet hari ini? Jutaan yang tertunggak benar-benar dilunasi. Lebih dari sekadar omong kosong. Hahaha, Zhao Daqiang itu mengangguk dan membungkuk kepada yang senang. Seperti adik kecil. Ini tidak masuk akal. Apakah benar-benar senang? Bukankah kamu bilang senang dan punya skill bagus? Mungkin dia meyakinkan semua orang di Sanhe. Bagaimana mungkin? Orang-orang di Sanhe semuanya agresif. Senang hanya fisik, bukan pasukan khusus. Bagaimana mungkin satu orang mengalahkan puluhan? Mungkin dia brengsek. Mungkin dia rendah hati. Bos Yalanan misterius. Lalu dia punya persahabatan dengan Shao Daqiang. Bahkan lebih tidak mungkin. Senang dia pengantar makanan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan bos sosial manapun. Jadi apa yang terjadi? Tidak mungkin hanya cocok. Aku juga tidak mengerti. Aku benar-benar bingung. Halo. Oh, aku menjadi. 7 kata tidak bagus. Suamimu dalam masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun untuk menagih utang. Apa? Hahaha Yang. Kudengar kau ingin menikahi wanita tercantik di Yuncheng. Tapi dia kabur dari pesta pertunangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Shao, aku datang padamu untuk ini. Ini, aku sudah memutuskan untuk menikahkan Su Qingyan denganku. Tapi bagaimana dengan Su Qingyan? Justru bertentangan dengan keluarga. Aku ingin memberinya pelajaran. Fire cares a hand you bankrupt. Jadi aku ingin minta bantuan Liu Shao. Apa utangmu pada Aoki? Jangan dikembalikan padanya. Kau memohon padaku untuk membayarmu kembali. Aku mungkin tidak akan memberimu muka. Tapi kau memohon padaku untuk tidak membayarmu kembali. Aku akan memberimu muka ini, bagaimanapun juga. Aduh, terima kasih, terima kasih. Hei, benar sekali. Liu Shao, Su Qingyan itu menemukan pria liar di luar. Sangat terampil. Tidak lama lalu, dia pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Mengalahkan Shao Daqiang itu.
Harap berhati-hati. Hahaha. Apa ini Zhao Daqiang? Pantaskah kau dibandingkan denganku? Di Yuncheng, naga pun harus melingkari untukku. Harimau pun harus tunduk untukku. Jah. Lu Xiao perkasa. Aku bersulang untukmu. Hei, kau tidak boleh masuk. Hei. Kau tidak boleh masuk ke sana. Apakah Liu Xing dari grup Jinzun ada di sini? Kamu siapa? Siapa yang membiarkanmu masuk? Lu Xiao. Ini anak yang baru saja kuceritakan padamu. Hahaha. Kau yang menagih utang padaku. Kau tahu namaku, Liu Xing? Apa bobotnya di Yuncheng? Aku tidak peduli seberapa berat bobotmu. Yang kusadari adalah kau berhutang 15 juta pada Aoki. Hutang itu harus dilunasi. Anak ini berani bicara seperti itu pada Liu Xiao? Kau cari mati? Hahaha. Berani bicara seperti itu padaku? Lihatlah Liu Kang. Kau yang pertama. Demi keberanianmu. Tampar dirimu sendiri 100 kali sekarang. Sujud dan beri aku 100 kali kau tahu. Lalu merangkak keluar dari sini. Aku akan melepasmu. Jika kau jujur melunasi hutang, hari ini juga aku akan melepasmu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Hahaha, silahkan. Mengapa kau ingin kasar? Pukul aku. Aku, Liu Xing, sudah bertahun-tahun di Yuncheng. Tak ada yang pernah berani menyentuh sehelai rambutku. Ayo pukul aku. Pukul di sini. Liu Xiao, kau baik-baik saja? Berani kau memukulku? Bukankah kau yang memintaku memukul? Ini pertama kalinya aku melihat orang membuat permintaan seperti itu. Saja aku ingin Berani menyentuh Liu Xiao? Kau selesai. Tak ada yang bisa melindungimu di Yuncheng. Kau cari mati. Tunggu sebentar. Istri, mengapa kau di sini? Kau masih berani bertanya? Tahukah kau masalah besar yang kau buat? Liu Xiao, maafkan aku. Dia dari Aoki kami. Sangat menyinggungmu. Semua tanggung jawab ditanggung oleh Su Qingyan. Kau yang menanggung. Ayahku tak pernah memukulku. Jia memukulku. Paisakah kau menenggangnya? Liu Xiao seperti ini. Dia bodoh dan nekat. Mohon maafkan dia, Yang Mulia. Kali ini aku minta maaf untuknya. Hahaha, minta maaf. Cukup dengan membungkuk lalu selesai? Kamu pikir aku, Liu Xing, bisa dilewati dengan mudah? Oak. Liu Xiao, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Ja. Oak. Eo. Tunjukkan kesungguhanmu dulu. Berikan aku segelas anggur ini. Liu Xiao Qingyan tidak bisa minum. Aku akan minum ini untuknya. Kamu siapa? Menja. Aku ingin dia yang minum. Istri, kamu tidak perlu minum anggur ini. Apa Qingyan baik-baik saja? Liu Xiao, apakah kamu puas dengan ini? Hanya 1 gelas anggur untuk memuaskanku? Eo. Berikan aku semua anggur ini. Qingyan, kamu tidak bisa minum ini. Jika kamu minum botol ini, sesuatu akan terjadi. Kenapa kamu tidak minum? Kalau begitu kamu tunggu saja untuk mengurus mayatnya. Hehehe. Kenapa kamu tidak minum? Kalau begitu kamu tunggu saja untuk mengurus mayatnya. Ah. Istri, kamu tidak perlu minum anggur ini. Berhenti membuat masalah. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Hahaha, aku serahkan padamu. Kamu siapa? Aku akan memberitahumu. Dia tidak bisa membuatku senang hari ini. Tidak ada dari kalian yang akan keluar dari pintu ini. Mainam. Kamu suka minum, kan? Sayang kamu. Aku akan membelikanmu minuman. Tidak. Hei, jangan. Camel Hila?
Aku akan membunuhmu. Berani-beraninya kamu memukul Liu Shao. Kamu selesai. Pernahkah aku memberitahumu bahwa lain kali kamu melihatku, aku akan memukulmu? Ibumu bahkan tidak tahu. Aku selalu menepati janjiku. Hei, aku akan senang nanti. Liu Xiao, aku minta maaf atas namanya. Liu Xiao. Jangan dengarkan dia. Orang ini harus dibunuh. Hahaha. Aku, Liu Xing, sejak lahir sampai sekarang, tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Salah satu dari kalian hitung. Tidak ada yang mau datang. Liu Xin, apa kamu merasa seperti berada di Yuncheng? Kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bagus. Kalau kamu provokasi aku, keluarga Liu di Yuncheng, kamu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Benarkah? Kalau begitu tidak ada yang peduli denganmu. Aku ingin melihatnya. Apa ayahmu Liu Shanhe berani mengatakan itu di hadapanku? Liu Shanhe dari Yuncheng tidak bisa mendidik anaknya. Anaknya berhutang. Suruh dia muncul di hadapanku dalam 10 menit. Gao. Kamu masih berpura-pura. Kamu tidak mau bicara. Kamu baru saja dapat telepon ini. Kamu bisa telepon Liu Shan dan Tuan Liu datang. Apa identitas orang tua itu? Status apa yang kamu tahu? Kamu bisa panggil dia datang. Jam berapa sekarang? Kamu masih main trik ini. Liu Shang bukan orang bodoh. Bagaimana aku bisa ditakut-takuti oleh tipuanmu? Kamu benar-benar dalam masalah besar kali ini. Jangan khawatir. Liu Shanghai akan datang sebentar lagi. Kamu akan tahu siapa yang dalam masalah. Liu Shang. Orang ini gila. Aku percaya apa yang aku katakan ketika aku berbohong. 10 menit lagi. Aku pikir dia sengaja mengulur waktu. Jangan tertipu olehnya. Tidak apa-apa. Dia ingin menahanku. Biarkan dia menahan. Aku suka melihat orang yang sekarat. 10 menit kan? Benarkah? Kalau ayahku datang dalam 10 menit, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu dan minta maaf. Kalau ayahku tidak datang hari ini, jangan salahkan aku kalau tidak mengenali 6 saudaraku. Kita punya 9 menit. Mobil siap ya. Kamu punya 3 menit. Hahaha. Kamu punya 1 menit. Apa yang kamu lakukan? Satu. Waktunya habis. Bagaimana dengan Tuan Liu? Terus tiup. Hahaha, tangkap mereka semua untukku. Hentikan. Ayah, kenapa kamu di sini? Hal baik yang dilakukan oleh binatang. Sesuatu yang tidak bermata. Ayah, kenapa kamu memukulku tanpa alasan? Dalam masalah besar, dan masih berani bertanya padaku. Tuan Liu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Liu Xiao sudah berbicara denganku. Pergi dari sini, kamu tidak punya suara. Tuan Gao, aku Liu Shanhe. Betapa keterlaluannya bajingan ini padamu. Aku minta maaf padamu di sini. Ayah, dia adalah pria liar yang ditemukan Sukinyan. Kenapa kamu begitu padanya? Apa diam? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Gao. Aku sudah minta maaf padanya. Dia tidak tahu langit tinggi bumi tebal.
berani memprovokasiku. Kamu dengar aku? Aku suruh kamu mengaku salah. Akuilah atau tidak. Kamu menjadi? Aku salah. Aku salah. Tuan Gao. Maaf, aku salah. Di mana kamu salah? Aku. Ada seseorang di luar Liu Xin. Gunung di balik gunung. Mereka yang menipu orang lain akan selalu menipu mereka. Jangan terlalu sombong. Ya, ini semua salahku karena tidak mengajari anakku dengan baik. Tuan Gao, maafkan aku. Aku pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi hari ini. Hei, aku bilang itu tidak masuk hitungan. Tergantung apa maksud istriku. Ya, aku tidak berpikir panjang. Nona Su, tuanmu punya banyak hal untuk ditenangkan. Kudengar putraku berhutang 15 juta ke perusahaanmu. Ini 20 juta. Tolong terima juga dengan senyuman. 20 juta. Wajar istri membayar bunga hutang. Ambil saja. Lupakan kali ini demi istriku. Tapi aku tidak ingin ini terjadi lagi. Kamu paham? Aja. Jangan khawatir, Tuan Gao. Aku janji tidak akan ada lagi next time. Istri, ayo pergi. Ayah, apa asal-usul marga Gao? Harusnya kamu tidak tanya, jangan banyak tanya. Keluarga Liu juga punya banyak paman kaya dan berkuasa. Teman, kenapa kamu sangat takut padanya? Damn. Kamu pikir bisa berbuat semaumu dengan uang dan kekuasaan? Aku beritahu. Orang ini kaya hari ini. Tapi bukan uang yang membuatnya dihormati. Tapi dia punya kepentingan di banyak tempat. Banyak orang telah memberikan kontribusi besar. Banyak orang penting menghormatinya. Jika kamu menyentuhnya, dia akan marah. Tidak ada yang bisa menolongmu. Hebat sekali. Apakah dia benar-benar puncaknya? Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu pulang saja. 1 bulan dikurung. Tidak boleh kontak dengan dunia luar. Kakak, cubit aku. Aku tidak bermimpi. Hutang grup Jinzun kembali seperti ini. Bukan hanya hutang. Masih ada bunga 5 juta. Jangan bilang itu kamu. Bahkan aku merasa seperti bermimpi. Jampun. Ini uang hutang grup Jinzun, Liu Xin dan Liu Dashao-nya. Siapa yang berani memintanya? Kayu hijau kami adalah satu-satunya di Yuncheng. Bukan hanya Liu Xin. Apakah kamu melihat Tuan Liu? Bahkan dia mengangguk dan membungkuk kepada Joy. Dengan ketakutan. Ini luar biasa. 3 sungai. Lupakan saja. Tapi bahkan grup Jinzun, Liu Shanhe ingin menjual wajahnya. Tidak ada cara untuk menjelaskan ini. Apa asal-usul Joy ini? Kia, bukankah kamu bilang dia menggantah pezana? Dia seorang kurir. Pertama kali aku bertemu dengannya. Dia marah-marah. Kamu juga melihatnya. Dan Song Hayang juga memeriksa detailnya. Dia memang seorang kurir. Jika dia benar-benar seorang kurir, bagaimana mungkin dia menekan Zhao Daqiang? Dan Liu Shanhe masih memiliki sikap itu terhadapnya. Jai ini. 80% dari mereka menyimpan rahasia yang luar biasa. Tidak mungkin. Aku harus memeriksanya. Kemarilah. Berdiri di sini. Ada apa? Istriku ada urusan di rumah. Panggil saja aku Tuan Su. Berdiri dan tanyakan sesuatu. Hei, bahkan jika kamu adalah bos. Aku juga wakil presiden tangan kananmu, kan? Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Mengapa kamu menginterogasi seperti seorang kriminal? Itu yang aku tanyakan. Katakan yang sebenarnya. Bagaimana caramu mendapatkan 2 jumlah uang ini? Bukankah kamu melihat semuanya? Orang-orang dari perusahaan Sange. Jangan lihat permukaannya sebagai sekelompok preman. Orang-orang sebenarnya cukup baik. Aku hanya menyukai mereka. Kenali dengan cinta. Gerakan dengan alasan. Ya, mereka tersentuh dan yakin olehku. Jangan katakan apapun tentang perusahaan Sange sebelumnya. Bagaimana dengan grup Jinzun? Liu Shanhe makan hitam putih. Latar belakang yang sangat dalam. Bahkan dia takut padamu. Hormat.
Bagaimana aku bisa terpengaruh olehmu? Ya, benar. Bahkan preman seperti Zhao Daqiang pun punya akal sehat. Orang penting seperti Liu Xianghe pasti lebih mendalam. Lihat anakmu yang jahat. Dia langsung membunuh keluarganya dengan tegas. Sungguh mengharukan. Senang. Kau pikir aku akan percaya omonganmu? Aku tanya sekali lagi. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu. Baik. Karena kamu ingin tahu. Tepat sekali. Aku benar-benar bukan pengantar makanan biasa. Siapa aku? Sebenarnya, aku adalah Gao Feng, Presiden Grup Junsheng. Siapa aku? Sebenarnya, aku adalah Gao Feng, Presiden Grup Junsheng. Kamu pikir kamu menyuruhku bermain? Sebenarnya, kamu mencariku. Aku tidak hanya kaya, tapi juga mantan tentara khusus. Orang-orang dari perusahaan Wang Sanghe. Aku yang meyakinkan mereka sendiri. Mereka harus jujur dan mengembalikan uangnya. Sedangkan Grup Jinzun, lingkungan sosial itu, tidak cukup di hadapanku. Benarkah itu kamu? Itu kamu. Jika aku tidak melihatmu mengantar makanan dengan mataku sendiri, aku benar-benar ketakutan dengan kebohonganmu. Hei, kenapa kamu tidak percaya? Jika kamu memperlakukanku lebih baik, bahkan aku bisa memberimu tanda tangan. Diam, jangan bicara. Jangan mengolok-olok idolaku, Feng. Hei, kenapa kamu tidak percaya? Aku ini Feng. Jika kamu benar-benar Feng, aku masih peri. Hei, kecantikan istriku saja. Tidak berlebihan disebut peri. Jangan banyak bicara lagi. Kamu mau bilang itu? Aku tidak percaya kebenaran. Aku tidak percaya kebohongan. Kamu mau aku bilang apa? Lupakan dan tidurlah. Hei. Sebagai bos, apakah kamu harus memberi hadiah dan hukuman dengan jelas? Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Apa kamu memberiku hadiah simbolis? Hadiah apa lagi yang kamu mau? Tempat tidur di kamar tamu terlalu keras. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa tidak biarkan aku ke kamarmu malam ini? Laki-laki lajang dan janda dalam satu kamar. Jika kamu tidak bisa menahannya sebentar, haruskah aku mengerti? Jika kamu tidak bisa menahannya sebentar, aku juga bisa melakukannya tanpa biaya tambahan. Mimpi. Kamu membunuh suamimu. Siapa aku? Sebenarnya, dia adalah Gao Feng, Presiden Grup Junsheng. Kamu pikir kamu memintaku bermain? Sebenarnya, kamu mencariku. Jika kamu benar-benar sorotan, aku masih seorang peri. Hei, hanya kecantikan istriku. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu seorang dewi. Sayal. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa hubungi Tuan Liu? Dan aku sangat menghormati kurirnya. Apakah dia benar-benar Gao Feng, Presiden Grup Junsheng? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Informasi ini jelas tertulis. Dia jelas-jelas seorang kurir. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tuan Liu bahkan tidak begitu menghormati ayahnya. Bagaimana kamu bisa begitu menghormati seorang kurir? Apa yang sebenarnya terjadi? Song Xiao. Song Xiao. Kenapa kamu bahkan melunasi hutang grup Jinzun? Apa yang terjadi? Aku khawatir tidak bisa mempertahankan posisiku sebagai wakil presiden. Apa yang kamu panikkan? Lihat seperti apa kamu. Aduh, bisakah aku tidak panik? Tuan Muda Zuo, kamu harus membantuku mencari cara. Tuan Muda Su sudah memeriksanya. Ada sumber terpercaya yang mengatakan, baru-baru ini, tim inspeksi masuk di Junsheng kami. Tujuannya adalah untuk mencari tahu Liu Shanhe. Perusahaan payung di belakangnya.
Jadi Liu Shanhe akhir-akhir ini sangat rendah hati. Sudah kubilang seperti ini. Payung di belakang diperiksa. Tidak ada satupun hal kotor yang kulakukan bisa lolos. Saat ini, tentu Liu Shanhe harus tenang. Bagaimana bisa kamu begitu patuh pada orang liar? Aku takut hal-hal akan jadi besar. Menimbulkan efek yang lebih buruk. Oh, senangan takmu. Kamu hampir menipuku. Hei. Tapi Song Shao senang jadi kurir pengantar makanan. Rahasia di antara kalangan atas ini. Aku saja tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Apa kamu bodoh? Kurir setiap hari berlarian. Dia paling tahu gosip. Untungnya aku pintar. HMPH, aku tidak takut padanya. Oja. Oh ayah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Satu kata, tunggu. Adieu, tunggu sebentar. Apa yang harus dilakukan, bodoh? Bukankah Su Seng Chun membuat Hang He dengannya? Biar dia dapat 60 juta dalam 2 hari. Bahkan jika dia mendapatkan semua akun kembali. Bukankah hanya 20 juta? Sai Seyuangnya. Jika taruhan besok tidak selesai, dia akan menceraikan Su Qingyan. Diusir dari keluarga Su. Menggeser Aoki. Bukankah wakil presiden ini masih milikmu saat itu? Adu. Lepaskan, adu lepaskan. Atau kamu yang pintar? Hei. 40 juta sehari. Bahkan jika kamu membunuhnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Hahaha. Hei, Ananja, bagaimana kabarnya? Kemarin aku menemukan total 3 kelompok orang. Aku memeriksa Happy dengan cermat. Sepertinya kamu benar. Dia memang seorang kurir pengantar makanan. Orangnya tidak jelek. Lulusan SMP, KTP desa. Tidak pernah kerja serius. Setelah tiba di Yuncheng, dia mencari nafkah dengan mengantar makanan. Lalu kenapa dia bisa membuat Liu Shanhe begitu hormat? Itu mudah. Kudengar ada tim inspeksi sedang menyelidiki bakar Liu Shanhe belakangan ini. Dia tidak berani membuat masalah saat ini. Itu sebabnya aku diintimidasi oleh Joy. Oh, aku mengerti. Oke, paham. Oh. Yo. Dan kamu bisa masak? Wanginya enak. Lapar. Mau makan bersama? Bagaimana dengan bagianku? Bukankah seharusnya berterima kasih padaku karena membuatkannya untukku? Potong sendiri. Aku masak untuk diriku sendiri. Aku buatlah banyak tidak mau ngusir. Benarkah? Menurutnya, sepertinya ada yang bermuka dua. Yupes, kamu makan? Jangan makan. Kenapa tidak makan? Jangan makan gratis. Sayang, ayo pergi. Kamu mau pergi mana? Bekerja di Aoki? Sekarang aku wakil presiden Aoki. Aku harus bercontoh. Jangan terlambat dan pulang cepat. Jangan ribut, aku ada urusan penting hari ini. Yang penting kita suami istri. Katakan. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Meskipun kamu membantuku menyelesaikan lebih dari 20 juta. An menginvestasikan lagi 10 juta di Aoki. Tapi masih kurang 20 juta. Hari ini adalah hari terakhir. Jadi aku akan mencoba peruntungan di grup Tiange. Tiange? Nah, grup Tiange adalah konsorsium teratas di provinsi selatan kita. Kuat. Nilai pasar melebihi puluhan miliar. Jika mereka bisa tertarik dengan proyek Aoki kita, maka kesenjangan pendanaan kita bisa teratasi. Mudah, kamu bawa aku ikut. Ada puncakku. Setiap saudara harus memberi suamimu muka. Aku biarkan kamu main puncak. Itu untuk menakut-nakuti keluargaku dan Song Hayang. Jika kamu bilang, kamu tidak bilang bahwa aku adalah itu penipuan. Jadi hari ini aku akan menyelesaikannya sendiri.
Tapi menurut taruhan, aku khawatir harus menyelesaikan masalah keuangan Aoki. Muncul sendiri. Bagaimana jika keluargamu tidak mengenali akun itu? Bawa saja aku ikut. Bagaimana jika aku bisa menyelesaikan masalahnya? Baik, kamu ikut denganku. Tapi kamu harus ingat, semua yang kamu katakan dan lakukan harus diatur olehku. Jangan, apalagi bilang kamu adalah puncak. Kamu mengerti? Jangan khawatir. Hello. Bos Yo Pengfei sudah datang sendiri ke grup Tiange Anda. Kamu cepat sambut dia. Bos apa yang datang sendiri? Sebentar. Hei Changgu, bos kali ini datang untuk menyembunyikan identitasnya. Kamu harus pintar. Kamu Denga? Menjerti. Ini adalah CEO dari grup-grup besar di Yuncheng. Aku datang ke sini untuk bekerja sama dengan grup Tiange. Namun, Tuan Yo dari grup Tiange sangat sibuk. Bukan orang biasa yang bisa bertemu. Hei, lupakan, antri dulu. Oke. Tuan Yo ada urusan penting hari ini. Tidak nyaman. Silakan kembali. Ayo pergi. Selamat malam. Kamu tahu, kekuatan bos-bos perusahaan ini lebih kuat dari Aoki kita. Bahkan mereka ditutup. Kami khawatir tidak ada kesempatan. Yo. Bukankah ini Tuan Su yang kabur dari pesta pertunangan di depan umum? Kenapa tidak minta bantuan keluarga Song? Ini untuk memeluk kaki Kak Tian lagi. Bahkan tidak bisa menahan kami. Parenti Berkhale. Hei, istriku berbeda dengan kamu. Kamu datang ke Tiange untuk meminta Tiange mentraktirmu. Istriku datang ke Tiange untuk memberi muka Tiange. Jika Yo Pengfei tahu, dia harus turun dan menemui mereka. Aduh, napas besar sekali. Dari mana badut ini datang? Sangat keras. Jangan takut menjulurkan lidah. Tuan Yo menyapa secara pribadi. Kamu pikir kamu siapa? Berhenti membual, oke? Aku tidak membual. Kamu tidak membual. Dia di mana sepanjang minggu? Kenapa dia tidak turun menjemputmu? Apakah orang ini membual? Membual sendiri. Tuan Zhao. Benar-benar Tuan Yo. Bagaimana mungkin? Kenapa Tuan Yo turun sendiri? Kiao. Oh, kamu adalah Tuan Su Qingyan Su dari grup Aoki, kan? Aduh, tamu hebat. Seperti petir. Tuan Yoyo, kamu terlalu baik. Kamu, Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja kamu disambut. Benar-benar menyambutnya. Kenapa aku harus? menyapaku, apakah kamu salah? Tidak salah, sama sekali tidak salah. Aku sengaja datang untukmu. Tuan Su ada di sini. Sungguh membuat grup Tiange kita bersinar. Hei. Oh tidak. Kamu terlalu baik. Sebenarnya, aku di sini hari ini untuk berbicara denganmu tentang proyeknya. Proyeknya baik-baik saja. Sama sekali tidak masalah. Kalau begitu jangan berdiri di sini. Ayo pergi ke ruang VIP dan duduk. Makan dan ngobrol. Menurutmu pengaturan ini sesuai? HMPH istri. Mari beri dia muka. Masuk dan duduk. Hei Oak. Silakan hehe. Hei kakak. Hei. Kakak. Hei. Hei. Akhirnya, Tuan Yo dari grup Tiange begitu mudah diajak bicara. Aku harus tampil baik hari ini. Berusaha memenangkan investasi ini. Jangan bertengkar. Katakan saja. Aku tidak percaya Yo. Peng Fei tidak berani tidak memberi. SSST. Diam. Tuan Yo yang ramah. Kamu pikir ini benar-benar muka kita? Ya, Kamu jangan bicara sembarangan sebentar lagi. Dengar? aku dengar pasal kedua bab 3 hukum. Aku harus mendengarkanmu saat berbicara dan bertindak. Oke, bagus untuk diketahui. Mengerti. Jangan bicara sembarangan. Silakan masuk.
Tuan Gao, Tuan Su, silakan duduk di kursi utama. Hei, Tuan Yo, kamu adalah tuan rumah. Kami tamu, kamu duduk. Tidak, sama sekali tidak. Kamu duduk. Tidak, Tuan Yo. Sana tidak atas. Kamu saja. Baiklah, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istri saya tidak akan duduk. Greco. Tidak cocok. Hei, Tuan Yo. Saya berada di atas. Kamu yang aneh. Tidak, Tuan Su. Kamu harus melakukannya. Istri, duduk saja. Kalau tidak, saya tidak bisa makan ini. Ya, silakan duduk. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Ini suami saya. Anda bisa memanggilnya Xiao Gao. Aha, Senang menyapa para bos. Halo. Tidak, Tuan Yo, Anda terlalu baik. Cepat. Kenapa? Apa yang masih kamu lakukan? Cepat tuangkan teh untuk para bos. Oh bagus. aduh duduk. Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Dia akan melakukannya. Tuan Su berkata, saya akan datang dan kamu duduk. Oja. Hei. Tuan Yo, sebenarnya saya di sini untuk Aoki kali ini. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan grup Tiange dalam sebuah proyek? Ini adalah rencana proyek. Silakan lihat. Terima kasih. Oke, saya akan melihatnya. Duduk. Baca rencananya. Presiden Yo tidak mempercayai kami Aoki. Tidak, saya tidak senang. Hei Tuan Yo, permisi, Saya tidak bijaksana. hanya bercanda. Tolong jangan dipikirkan. Tuan Gao itu benar. Aku bingung. Jampun, tentu saja aku bisa percaya kemampuan dan karakter Tuan Su. Tidak perlu rencana. Setelah melihatnya, saudara Tian pasti akan bekerja sama. Jadi dia setuju. Apakah dia setuju? Tentu saja setuju. Tuan Su, berapa biaya proyek ini? Tanya saja. Tuan Yo, kita masih butuh investasi 30 juta untuk proyek ini. Tidak, 20 juta cukup, lihat. Tidak masalah, tentu tidak masalah. Hanya 30 juta. Haha, saudara Tian. 30 juta untuk perusahaan sebesar ini. Kamu membunuh pengemis. Bukankah sudah kukatakan? Jangan dia sembarangan. Tidak, hei. Tuan Yo tidak bermaksud begitu. Tuan Susu. Yang Tuan Gao katakan adalah 30 juta memang terlalu sedikit. Jadi aku akan memberi 5.000. $100 juta. Greca. Aku akan memberimu 100 juta. Ayo tanda tangani kontrak sekarang. Aku akan kirim uangnya nanti. 100 juta. Aku dengar benar, Tuan Yo. Hei, betul. Terima kasih banyak. Tuan Yo seperti ini. Ayo. Aku tunggu. Oke. Apa yang kamu lakukan? Masuk. Hei, tidak. Kami menghormatimu. Ya, kami menghormati. Ya, Tuan Su. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bersulang untukmu. Bagus. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Investasi 100 juta yuan dari Qingyan Tiange Group. Semuanya baru saja tiba. Semua sudah tiba. Hebat, ini seperti mimpi. Investasi 100 juta dari Tiange Group. Kamu dapatkan setelah makan malam. Bagaimana? Aku tidak tahu. Aku juga merasa ini semua seperti mimpi. Kamu tidak tahu. Apakah orang ini pura-pura jadi Gao Feng lagi? Aku menakuti Tuan Yo dan yang lainnya. Ya, aku tidak bilang apa-apa kali ini. Kamu belum bilang apa-apa. Kamu membuatku sangat takut. Untungnya, Tuan Yo dan yang lainnya murah hati. Tidak peduli padamu. Tapi itu juga tidak masuk akal. Lagi pula, ini investasi besar 100 juta yuan. Bagaimana bisa ada alasan untuk mengatakan bisa memberikannya begitu saja? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi sejak aku menikahi orang ini, hal-hal aneh terus terjadi. Apakah kamu pikir ini ada hubungannya denganmu? UPS, Jia Jiviavai. Apa hubungannya penjualan dengan dia? Aku memikirkan sesuatu. Kali ini kita suka produk perawatan kulit baru yang diluncurkan. Tapi itu berasal dari Chen Daoyuan, Master Chen. Master Chen adalah ahli asing terkenal di Provinsi Selatan. Konon resep ini digunakan olehnya untuk membaca banyak buku kuno.
Butuh 5 tahun untuk menyusunnya. Efek perawatan kulit dan kecantikan yang luar biasa. Setelah diluncurkan, pasti akan menjadi hits besar. Mungkin. Tiange Group yang mendapatkan beritanya lebih awal. Aku pikir perkembangan kita akan semakin kuat. Itu sebabnya mereka berinvestasi besar-besaran. Persiapan lebih awal. Masuk akal. Aku pikir penjelasanmu sekarang yang paling masuk akal. Analisis yang bagus. Kamu benar-benar jenius kecil dalam bernalar. Kamu belong. Qingyan, aku akan keluar mencari berita lain. Sampai jumpa. Kenapa kamu melihatku? Ada bunga di wajahku. Terima kasih, senang sekali. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Jenius juga. Bukankah aku sudah menyelesaikan analisis untukmu? Aku tidak tahu kenapa. Sejak menikahimu, keberuntunganku semakin membaik. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana kamu ingin aku berterima kasih padamu? Atau ganti malam pengantin yang kamu hutang padaku? Tidak mungkin mengatakan 3 bab perjanjian. Jangan berpikir buruk tentangku. Oh, benar juga. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menciumku? Jangan memanfaatkanku. Kalau begitu kamu tidak bisa melakukan ini dan itu. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak memberiku satu? Jangan bicara omong kosong. Baiklah. Aku akan belikan kamu minuman. HMPH. Oh, sayang. Aku baik-baik saja. Ah, sudah kubilang aku bisa terus minum. Sebanyak yang kamu minum. Jangan ajak siapapun minum lain kali, oke? Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku tidak pernah minum alkohol sebelumnya. Apa kamu tidak senang hari ini? 60 juta akhirnya selesai. Keluargaku tidak akan pernah memaksaku menikahi Song Hayang lagi. Kamu duduk sebentar. Aku akan membuatkanmu semangkuk sup sadar. Kemarilah, Jangan pergi. hei Nona. Bisakah kamu duduk sebentar? Senang. Oh, terima kasih banyak. Sejak orang tuaku meninggal, aku selalu merasa sangat kesepian. Aku bekerja seperti orang gila. Putus asa untuk menghasilkan uang. Untuk menjadi orang sukses seperti Gao Feng. HMPH, tapi siapa yang tahu pada akhirnya? Aku bahkan tidak bisa memutuskan pernikahanku sendiri. Tapi sampai kamu muncul, itu membuatku merasa dunia menjadi lebih cerah lagi. Kurasa hal-hal sulit yang dulu kulakukan tiba-tiba menjadi mudah untuk diselesaikan. Aku tidak tahu kenapa. Setelah bertemu denganmu, aku tiba-tiba menjadi sangat beruntung. Meskipun kamu hanya seorang kurir. Aku tahu kamu juga tidak bisa membantuku tapi kamu telah membangkitkan kembali kepercayaan diriku. Itu memberiku rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian. Bahagia. Sungguh, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu pantas mendapatkan semuanya. Tidak belajar dengan baik di usia muda. Kamu mencuri? Hong Chen, kenapa kamu menangkapnya? Anak ini masuk ke rumah kami dan mencuri sesuatu. Tidak belajar dengan baik di usia muda. Mereka harus membawanya ke kantor polisi. Dia hanya mencuri makanan. Tidak ada yang lain. Ini menunjukkan bahwa dia tidak jahat. Hanya lapar. Shengbo lepaskan dia. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apakah kamu mengalami kesulitan di rumah? Ayah bilang untuk lebih banyak membantu orang yang sedang kesulitan. Sehingga ketika kamu mengalami kesulitan, seseorang akan datang untuk membantu.
Ibu dan ayah, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Pagi. Pagi. Aduh. Sepertinya kamu tidak sengaja membuat terlalu banyak sarapan hari ini. Kamu makan? Tidak makan saja. Tentu saja, istriku yang membuatnya sendiri. Bagaimana bisa tidak makan? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Apa yang kamu katakan dan lakukan tidak berlaku. Hei, apakah 3 pasal hukum itu berlaku? Terima kasih atas kunjungan Anda. 1000 ya 1000. Aku peringatkan kamu. Dibayar untuk tadi malam. Tidak ada yang boleh bilang. Aku tua, banyak pelanggan. Aku akan kembalikan 200 dari Yoyo.